Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan sebuah sistem, yakni sistem monitoring barang pada perusahaan PT PKN atau PT Pesona Khatulistiwa Nusantara Kalimantan Utara. Nah, di sini saya menggunakan PHP kemudian database MySQL untuk membangun sistemnya. Jadi untuk memulainya, terlebih dahulu untuk mengaktifkan SAM, di sini kita tekan tombol start. Setelah tombol start selesai, setelah SAM-nya selesai ditekan tombol start, kemudian kita coba ini ke web browser. Kita coba ini. Nah, ini adalah tampilan utama dari sistem monitoring barang. Ini linknya emang agak berbeda ini, cuma karena belum diganti. Tapi ini adalah sistemnya, sistem monitoring barang. Kemudian di sini ada dua menu, ada beranda sama monitoring barang. Kemudian di sini ada menu drop down, ada input data referensi, kemudian lihat data referensi, kemudian input pembayaran, lihat data pembayaran, laporan set per tahun, laporan set per bulan, laporan tahunan, kemudian grafik. Nah, terlebih dahulu kita mencoba untuk memilih tombol ini, memilih menu input data referensi. Nah, di sini bertujuan sebagai data referensi. Nah, misalnya ini kan ada beberapa menu tab, ada budget, satuan, set, desa, pilar, deskripsi program, kemudian vendor, kemudian pemberian, kemudian nomor, kemudian nomor PR, kemudian nomor PO. Nah, ini merupakan data-data yang sifatnya tetap atau statis. Nah, data yang kita masukkan ini nanti kita bisa lihat di sini. Budgetnya ini biasanya sudah ditentukan, misalnya budget untuk pertanian, kemudian budget untuk pendidikan dan lain semacamnya. Nah, ini yang sifatnya statis, yang kita cuma memilih gitu loh. Kita bisa melihat datanya nanti di sini, dilihat data referensi. Nah, ini contoh-contohnya yang untuk budgetnya. Nah, ini biasanya datanya tetap. Tapi kalau misalnya kita mau nambah, di sini belum ada, kita tinggal pilih tambah data. Ditambah data di sini. Kemudian kalau misalnya kita mau edit, ini ada beberapa menu ya. Ini ada detail, ini detail. Kemudian yang ini edit. Nah, ini nanti kita bisa mengedit, kita misalnya bukan desa budaya, tapi misalnya apa gitu. Oke, kita coba ubah. Nah, dia udah ganti. Kita coba ganti lagi. Nah, kalau ini adalah menu untuk hapus. Nanti kalau kita memang ingin hapus, kita pilih OK, seperti itu. Nah, ini data-data yang kita masukkan ketika di input referensi tadi. Nah, ini biasanya kita akan gunakan ketika kita input pembayaran. Nah, misalnya kita mau input pembayaran. Nah, di sini ini sifatnya otomatis ya, jadi kita nggak perlu
untuk kasih kode berapa itu nggak perlu, jadi kita biarkan ini aja. Kemudian di sini sifatnya yang statis itu, jadi kita cuma milih project, program, nurutin. Nah di sini tadi kan ada nomor internal memo. Nah ini tadi kan kita masukin. Nah yang udah kita masukin ini nanti akan muncul ketika kita memilih ini. Nah kita misalnya tambah ini. Kalau misalnya nomor IM yang nggak ada di sini, kita tinggal tambah ini. Tambah di sini nomor IM-nya berapa. Nanti dia akan muncul di sini. Kemudian ini nama program. Contohkan misalnya ini nama program juga datanya itu muncul ketika kita input data referensi. Jadi yang kita inputkan di data referensi tadi nanti munculnya di sini. Nah kalau misalnya nggak ada, kita tinggal pilih tambah nama program. Nah misalnya di sini nama programnya, nama barangnya apa? Misalnya pembelian buku, pembelian dan supplemen yang lain. Singkong. Kemudian tanggal prosesnya kapan? Misalnya tanggal prosesnya sini. Kemudian tanggal deklarasinya. Misalnya ini, kemudian jumlahnya berapa? Misalnya 10. Nah ini kita tinggal pilih juga. Set misalnya. Nanti kalau misalnya nggak ada, kita tinggal tambah satunya apa. Jadi pada waktu pembayaran misalnya Februari. Ini misalnya ini. Nah ini yang status 14 tadi. Kemudian actual budgetnya berapa, misalnya 100.000, 9 juta. Kemudian yang terrealisasi berapa, misalnya 8.500.000. Kemudian kita di sini pilih set. Nah kalau di PKN itu ada beberapa set atau daerah tambangnya itu ada terbagi menjadi 4, KMO, RMO, sama FMO, kemudian TJS. Nah KMO ini Klubir, kemudian ini Rangau, kemudian ini Sekayan, dan ini Tanjung Solar. Nah kita tinggal pilih ini mana. Kemudian ini desanya, kita tinggal pilih desanya desa apa. Kemudian vendor, ini tinggal pilih. Dan ini. Nah sini kita namakan keterangan kalau ada keterangan. Kemudian kalau sudah kita simpan. Kita disimpan. Kemudian data yang sudah kita simpan tadi kita bisa lihat data pembayaran. Nah ini data yang kita masukin tadi. Nah data ini akan muncul berdasarkan ini nomor internal memo yang ini. Jadi semua data-datanya itu muncul, nanti kita tinggal pilih-pilih. Kita pilih kemana? Nah ini. Kemudian di sini juga ada menu edit, detail, kemudian edit, kemudian hapus. Menu detail. Nah ini data detailnya seperti ini. Dan kemudian di sini ada semacam pencarian. Kita tinggal pilih kita mau cari berdasarkan apa. Bukan status, misalnya statusnya di sini program rutin. Kita cari. Nah ini data yang rutinnya. Nanti di bawahnya ada keterangan total data yang berdasarkan status rutin itu ada 21, kemudian total budgetnya segini, kemudian realisasinya segini. Nah ini kita tinggal pilih kita berdasarkan apa, misalnya setnya sini KMO. Nah nanti datanya keluar. Nah total datanya berapa, kemudian budgetnya berapa.
monetisasinya berapa. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat yang laporan. Ini laporannya ada per tahun, kemudian set per bulan, kemudian laporan tahunan. Nah, misalnya kita mencari setnya RMO, kemudian tahunnya tahun 2014. Melihat, nah ini laporannya untuk set RMO tahun 2014. Dan ini data-datanya, kemudian ini total data, kemudian total budget, kemudian total investasi. Nah, kita bisa unduh datanya, kita klik unduh. Nanti datanya keluar dalam bentuk Excel. Nih, kita tinggal klik. Kemudian kita coba per bulan, laporan per bulan. Kemudian ini laporan tahunan sama tahun 2014. Nah, untuk tahun 2014 itu ada beberapa data ya, ada 138 data, kemudian total budgetnya, totalisasinya segitu. Kemudian kita bisa unduh. Setelah itu kita bisa lihat grafik. Nah di sini kita bisa lihat ini grafiknya tahun 2014. Nah ini adalah grafik untuk tahun 2014. Ini set SMO, ini KMO, ini RMO. Dan ini untuk datanya. Nah ini ada puluhan, kemudian kita keren ya. Ini data-datanya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat grafiknya berdasarkan dataset. Kita set SMO, kemudian tahunnya 2014. Nah ini kita bisa nanti kita download, kemudian kita bisa print. Untuk downloadnya sendiri itu mesti koneksi internet, terus dapat di internetnya. Ya mungkin demikianlah untuk demo singkat dari sistem manajemen barang pada PT Pusima Kepolisian Nusantara. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.